Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat. Di antaranya adalah kita bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan niat dalam rangka thalabul ilmi syar'i dan mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Insyaallah kita lanjutkan kembali membaca terjemah dari Al-Adab Al-Mufrad, dan ini syarah dari Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizallahu taala. Kita sudah memasuki tema atau judul yang ke-248. Jika seseorang mencintai saudaranya, hendaknya ia memberitahukan kepadanya. Hadis nomor 542. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Thaur, ia berkata, Habib bin Ubaid mengabarkan kepadaku, Anil Miqdam ibni Ma'di Karib, wa kana qad adrakahu, qala. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia menjumpainya, ia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabba ahadukum akhah, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, falyu'allimhu annahu ahabbahu, hendaklah ia memberitahukan kepada saudaranya itu bahwa ia mencintainya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga At-Tirmidzi. Kandungan hadis ini yang pertama, Al-Khattabi berkata, maknanya adalah anjuran agar saling mencintai dan bersatu. Mencintai karena Allah dan kemudian adanya persatuan. Yang kedua, hikmah pemberitahuan rasa cinta untuk membuat hati cenderung dan mendapatkan kasih sayang, sehingga terjadilah persatuan dan hilanglah perselisihan di antara orang-orang yang beriman. Dan kita sebagai manusia mestinya senang ketika ada orang yang mengabarkan kepada kita bahwa orang tersebut mencintai kita. Dan itu fitrah manusia. Orang tuh senang kalau dikabari bahwa ada seseorang yang menyayanginya, mencintainya. Taib. Kemudian hadis 543, Yahya bin Bishr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qabisah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Robah, dari Abu Ubaidillah. An Mujahid, dari Mujahid. Qala, ia berkata, Ama inni uhibbuka, saya ulangi. An Mujahid, qala, dari Mujahid ia berkata, Lakiyani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Fa akhadha bimankibi min warai. Lalu ia menepuk pundakku dari belakang. Qala, dan berkata, Ama inni uhibbuka,
aku mencintaimu. Qala, lalu ia berkata, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu yang Dia telah menjadikanmu mencintaiku karenanya. Faqala, kemudian ia berkata, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda, idza ahabba ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabbahu. Jika seseorang mencintai seseorang, hendaklah ia memberitahukan bahwa ia mencintainya. Ma akhbartuka. Ya. Taib. Ma akhbartuka. Niscaya aku tidak akan mengabari engkau. Ya. Maksudnya, niscaya engkau tidak akan aku beritahu. Namun karena Rasul memberitahukan hal ini, maka aku kabari. Qala, kemudian ia berkata, summa akhadha ya'ridu alayya al-khitbah. Lalu ia menawarkan kepadaku lamaran. Qal, seraya ia berkata, ama inna indana jariyah. Kami mempunyai seorang budak wanita. Ama innaha awra, namun matanya buta sebelah. Ya. Hadis ini dikatakan sahih li ghairihi. Ya. Penjelasan katanya al-awra, ya, adalah wanita yang sebelah matanya buta. Adapun kandungan dari hadis ini, salah satu manfaat cinta yang tulus dari seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah semakin bertambahnya rasa cinta dan persatuan di antara keduanya, dan menghilangkan perselisihan serta prasangka buruk yang merupakan unsur paling besar yang mengantarkan pada permusuhan dan kebencian. Ya. Maka betapa Islam sangat memperhatikan bagaimana seorang muslim menjaga hati, sehingga sampai-sampai ketika ada rasa cinta, ya, ini kemudian disampaikan kepada sesama kaum muslimin tersebut, sehingga muncullah rasa senang bagi orang yang dicintai tersebut karena Allah, dan harapannya, ya, akan terjadi persatuan di antara hati-hati kaum muslimin, dan kemudian hilangnya perselisihan, dan hilang pula prasangka-prasangka yang tidak baik yang mungkin ada pada sebagian kaum muslimin. Ya. Dan ini adalah hal-hal yang dianjurkan di dalam syariat agar memberitahu kepada seorang muslim bahwa kita mencintainya. Hadis berikutnya nomor 544. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sabit mengabarkan kepada kami, an Anas, dari Anas. Qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tahabba ar-rajulani, tidaklah dua orang saling mencintai, illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi, melainkan yang lebih utama di antara keduanya adalah yang lebih besar cintanya kepada sahabatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kandungan hadisnya adalah yang pertama, keutamaan cinta yang tulus karena Allah Ta'ala. Seorang muslim mencintai muslim yang lainnya, seorang muslimah mencintai muslimah yang lainnya karena Allah Ta'ala. Ya, maka ini adalah sebuah keutamaan, ya, ketika itu diniatkan karena Allah Ta'ala, ya, betul-betul tulus. Ya. Yang kedua, orang yang mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah Ta'ala mempunyai kedudukan lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya, jadi orang yang cintanya lebih besar, tentu keutamaannya lebih besar. Ya. Orang yang mencintai saudaranya sesama muslim, dia lebih utama dibandingkan orang yang tadi yang dicintainya. Ya.
Karena ini menunjukkan bahwa dia betul-betul memberikan rasa cinta itu, ya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, dibandingkan orang yang dicintainya tadi. Maka ini adalah sebuah hal-hal yang berkaitan dengan hati, ya, dan hendaknya ini tidak disalah gunakan dan tidak disalah tafsirkan, sehingga cinta seorang muslim bagi muslim yang lainnya betul-betul karena Allah Ta'ala, tidak ada unsur apapun, ya. Bukan dia mencintai muslim yang lainnya karena muslim tersebut banyak harta, karena tujuan duniawi, karena adanya sebuah keuntungan, mungkin sebuah jabatan yang dia cari, tidak. Ya. Tapi betul-betul murni cinta karena Allah Ta'ala. Ya. Begitupun muslimah mencintai muslimah yang lainnya. Ya, lillahi ta'ala, tidak ada unsur apapun. Tidak ada unsur apapun kecuali lillahi ta'ala. Maka hal seperti itu akan mendapatkan keutamaan. Bab 249. Jika seseorang mencintai orang lain, maka janganlah ia mendebatnya dan jangan mempertanyakannya. Ya. Ini sampai-sampai ada bab seperti ini, ya. Jika seseorang mencintai orang lain, maka janganlah ia mendebatnya dan jangan mempertanyakannya. Hadis nomor 545, Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Zahiriyah menceritakan kepadanya dari Jubair bin Nufair an Mu'ad ibn Jabal, dari Mu'ad bin Jabal, annahu qala, sungguhnya ia berkata, idza ahbabta akhan fala tumarih, jika engkau mencintai seseorang, maka janganlah engkau mendebatnya. Janganlah engkau mendebatnya. Wala tusyarrah, janganlah engkau berbuat jahat kepadanya. Wala tas'al anhu, dan jangan pula engkau bertanya kepada orang lain mengenai dirinya. Fa'asa an tuwafiya lahu aduwan fayukhbiruka bima laysa fihi. Sebab boleh jadi secara bertepatan tiba-tiba ada musuhnya, lalu dia memberitahumu apa-apa yang tidak ada padanya. Memfitnah di sini. Fayufarriq bainaka wa bainahu, maka musuhnya akan memisahkanmu dengannya. Ya. Dikatakan bahwa isnad hadis ini sahih mauquf, ya, dan diriwayatkan darinya secara marfu tetapi mungkar, ya. Terdapat di dalam silsilah ad-dhaifah. Taib. Hadis nomor 1420. Ada penjelasan kata di sini, fala tumarih, janganlah engkau berdebat dengannya dan jangan menyelisihinya. Ya. Dan ini di antara adab, ya, di antara adab seorang muslim, dia tidak berdebat walaupun dia di dalam pihak yang benar, di pihak yang benar. Orang yang didebat di pihak yang salah. Ya, tetapi ya, untuk menjaga kesatuan hati hendaknya tidak mendebat. Ya, tidak mendebat. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih, yaitu dari Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miro'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, saya menjamin sebuah istana di surga, ya. Jadi di surga, fi rabadil jannah, maksudnya di emperan surga, di halaman surga. Liman tarakal miro, bagi orang yang meninggalkan debat, kusir, ya. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar adanya, dia punya hujjah, dia punya dalil, ya. Tetapi dia menahan diri hendaknya, tidak mendebat, ya. Karena dia tahu ini akan terjadi nanti perdebatan, ya. Udah tahan, ya. Dia mengerti ada hadis ini, ya, dia mendambakan bait, dikatakan oleh para ulama di sini adalah
istana, ya, yaitu di emperan surga, di pelataran surga. Bagi orang yang meninggalkan miro, ya, debat kusir, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar posisinya. Wa bi baitin fi wasatil jannah, kata Nabi, dan aku juga menjamin istana di tengah surga, liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun itu sekedar senda gurau. Ya, sekedar gurau saja. Ya, dusta tetaplah dusta walaupun gurau itu tidak boleh, ya. Dan orang yang meninggalkan dusta ini, ya, walaupun itu sekedar senda gurau, dijamin oleh Rasulullah apa? Sebuah istana di tengah surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin surga atau menjamin istana di surga yang atas bagi orang yang akhlaknya baik, bagi orang yang akhlaknya baik. Ya. Dari sini kita tahu betapa Nabi SAW, ya, memberikan sebuah jaminan, ya, jaminan istana di surga, ya, bagi orang-orang yang disebutkan tadi. Ya. Ini menunjukkan betapa hal-hal ini begitu ditekankan supaya kita meninggalkan miro, ya, debat kusir. Walaupun kita punya dalil, ya, kita yakin kita yang benar, kita tinggalkan. Meninggalkan dusta, walaupun sekedar, ya, gurau kecil, ya. Dari sini kita tahu betapa dusta ini berbahaya, ya. Karena jelas ketika dusta itu menyebar di antara kaum muslimin, susah kita untuk, ya, menyelisih, memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan orang yang senantiasa berdusta, lama-lama orang tidak mempercayainya. Ya. Lama-lama orang tidak percaya padanya, tahu bahwa ini adalah tukang dusta. Ketika suatu saat dia terjadi hal-hal yang membutuhkan pertolongan tetangganya misalkan, dan dia berkata jujur saat itu butuh pertolongan, orang akan menganggap, alah, paling juga dusta. Dia suka gurau, dusta. Paling juga sama kondisinya. Padahal dia butuh pertolongan misalkan. Ya. Ini salah satu akibat buruk dari dusta. Terlebih akibat buruk di akhirat, naudzubillah. Ya, maka syahidnya adalah tentang masalah debat tadi. Kita tinggalkan debat walaupun kita di pihak yang benar. Ya. Karena debat ini akan menimbulkan perpecahan, ya, hati kaum muslimin. Ya. Taib. Kemudian ada kata-kata wala tusyarrah, dan jangan berbuat buruk kepadanya, kepada saudara kita, sehingga membuatnya berbuat buruk kepadamu. Ya, secara fitrah manusia ketika orang itu disikapi buruk, dia juga akan sama. Ya, dia tidak ingin disikapi buruk, kemudian dia juga akan bersikap yang sama dengan yang tadi dia peroleh berupa sikap buruk dari saudaranya. Ya, sehingga untuk menjaga kerukunan hati kaum muslimin agar tetap bersatu, tetap berdiri tegak di atas cinta kepada Allah Ta'ala, hendaknya tidak berbuat buruk kepada sesama muslim yang dia cintainya, dan juga tidak mendebat dan menyelisihinya. Dan muslim dengan muslim yang lain adalah saling mencintai, hendaknya seperti itu. Adapun kandungan hadisnya, dalam riwayat ini terdapat penjelasan tentang adab persaudaraan dalam Islam dan cinta di dalam iman. Yaitu hendaknya seorang muslim hidup bersama saudaranya dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang dan persaudaraan, serta jauh dari berbagai hal yang dapat menghancurkan bangunan cinta dan kesetiaan. Dan tentu ini akan betul-betul terjalin dengan kuat jika kaum muslimin berada di atas akidah dan manhaj yang benar. Karena akidah dan manhaj yang benar adalah asas daripada cinta kasih. Ya. Berbeda misalkan ketika kaum muslimin, ya, mereka mengumandangkan persatuan, ya, bisa jadi mereka berkumpul dalam sebuah tempat untuk sebuah acara tertentu, secara jasad mereka berkumpul tetapi manhaj mereka berpecah belah. Ya. Tata cara beragama mereka
tidak berlandaskan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Maka persatuan seperti itu adalah persatuan yang nisbi. Ya, sekedar jasadnya saja bersatu tetapi hatinya berpecah belah. Ya, karena pemahaman yang menyatukan adalah pemahaman para sahabat. Itu akan menyatukan kaum muslimin. Karena mereka adalah mempunyai pemahaman yang terbaik setelah pemahaman Rasulullah SAW. Ya, orang yang paling mengerti tentang Islam adalah Rasulullah, kemudian murid-muridnya Rasulullah, para sahabat, ya, kemudian orang-orang yang datang setelah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, maka mari untuk menyatukan barisan kaum muslimin, kita kembali kepada pemahaman yang terbaik, pemahaman yang menyatukan, yaitu pemahaman para sahabat. Lihat di zaman para sahabat tidak ada perdebatan isu-isu seputar asma dan sifat Allah. Ya. Tidak ada di antara para sahabat kemudian mempertanyakan misalkan ketika ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian para sahabat bertanya, kemudian yang satu menebak-nebak maknanya seperti ini, tidak ada. Ya, pemahaman mereka pemahaman yang selamat, pemahaman yang satu. Ya, padahal mereka adalah kaum yang sangat antusias terhadap kebaikan. Jika itu sebuah kebaikan, lasabakuna ilaihi. Lau kana khairan, lasabakuna ilaihi. Jika itu hal yang baik, niscaya mereka para sahabat akan mendahului kita untuk bertanya tentang hal itu, untuk melakukan itu. Ya. Maka ketika mereka diam dalam masalah asma wa sifat, tidak mempertanyakan bagaimananya, cukuplah itu menjadi sebuah ibrah bagi kita, agar kita mengikuti tata cara mereka dalam beragama. Ya. Mereka adalah kaum yang simple. Ya. Tidak bertanya macam-macam tentang hal-hal seperti itu. Ya. Namun kemudian datang kaum yang jauh setelah mereka mempertanyakan itu, kemudian mentakwil dan seterusnya, sehingga terjerumuslah kepada banyak kesesatan. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, untuk menjaga kesatuan dan persatuan, ya, di atas cinta kepada Allah Ta'ala, dan ini adalah cinta yang tulus, yang hakiki, hendaknya kita bersatu di atas akidah dan manhaj yang benar. Manhaj siapa yang benar? Akidah siapa yang benar? Tentu akidah dan manhajnya para sahabat. Ikutlah, ya, kembalilah pemahaman kita kepada pemahaman mereka terhadap agama ini. Baik. Kemudian hadis 546. Al-Mukri mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba akhon lillah fillah qala inni uhibbuka lillah fadakhala jami'an al-jannah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, ya, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah dan di jalan Allah, ia berkata, aku mencintaimu karena Allah, maka keduanya akan masuk surga bersama-sama. Kana alladhi ahab fillahi arfa' darajatan li hubbi. Ya. Maka orang yang mencintai di jalan Allah lebih tinggi derajatnya karena mencintainya, ya, di atas alalladzi ahabbahu lillah, di atas orang yang mencintai karena Allah. Maksudnya di atas orang yang dia cintai karena Allah. Ya. Hadis ini dikatakan dhaif, dalam sanadnya terdapat Abdurrahman, ia adalah Ibnu Ziyad bin An'um al-Ifriqi, seorang yang dhaif. Ya. Taib. Tadi disebutkan orang yang mencintai di jalan Allah lebih tinggi derajatnya karena mencintainya, yaitu di atas orang yang dia cintai karena Allah. Ya. Jadi ketika ada dua orang muslim, ya, yang satu mencintai muslim yang lainnya, ya, maka tentu orang yang mencintai ini derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang dicintainya karena Allah tadi. Ya. Atau ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala,
Ya, namun yang salah satu adalah lebih tinggi kecintaannya karena Allah, tentu derajat yang kecintaannya lebih tinggi juga lebih tinggi daripada derajat orang yang ya mencintai namun lebih rendah kecintaannya. Adapun kandungan hadis ini, orang-orang yang saling mencintai karena Allah mendapatkan derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah, di sisi Raja yang Maha Kuasa. Ya. Bab 250, akal dalam hati. Disebutkan di sini akal di dalam hati. Hadis 547. Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Iyad bin Khalifah. An Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, annahu sami'ahu bisiffin yaqul, sesungguhnya ia mendengarnya berkata di Siffin, ya, itu sebuah tempat ya, dekat Riqqah di tepian sungai Efrat sebelah barat Riqqah, ya. Irak ya, Efrat. Innal aqla fil qalbi, sesungguhnya akal itu ya, ada di dalam hati. Warahmata fil kabid, kasih sayang itu ada di dalam jantung. Warra'fata fittihal, ya, kelembutan itu ada di dalam limpa. Wan nafasa firri'ah, dan nafas itu ada dalam paru-paru. Ya. Dikatakan bahwa hadis ini hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ya. Maka di sini ada sebuah pelajaran bagi kita, sesungguhnya akal itu berada di dalam hati, akal manusia. Ya. Kemudian kasih sayang itu ada di dalam jantung, kelembutan itu berada dalam limpa, sedangkan nafas itu berada di dalam paru-paru. Ya. Siffin yaitu sebuah tempat dekat Riqqah di tepian sungai Efrat sebelah barat Riqqah. Ya. Adapun kandungan hadisnya, akal adalah kekuatan bawaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang membedakannya dengan hewan. Ya. Jadi ini adalah perbedaan antara manusia dengan hewan. Manusia mempunyai akal, sedangkan hewan tidak. Ya. Hewan punya perasaan, manusia punya perasaan, tetapi hewan tidak punya akal. Kemudian akal adalah cahaya ruhani yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati atau otak manusia. Ya. Maka hendaknya seorang muslim menggunakan akalnya dengan baik, ya, dengan baik. Ya. Jangan seperti ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla berbuat apapun, ya, tidak mempunyai rambu-rambu kehidupan, ya, tidak mengenal Robnya, naudzubillah min dzalik, tidak mengenal ilahnya. Ya. Maka seorang muslim hendaknya menggunakan nikmat yang besar yaitu akal untuk betul-betul melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Bab 251, ya. Kesombongan. Hadis 548. Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari As-Saq'ab bin Zuhair dari Zaid bin Aslam. Ia berkata, aku tidak mengetahuinya melainkan dari Atha bin Yasar. An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr ia berkata, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah alaihi jubbatu sayjan.
kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang penduduk desa datang dengan berpakaian jubah hijau yang indah. Hatta qama ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya. Hingga ia berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna sahibakum qad wada'a kulla faris." Ya. Sesungguhnya sahabat kalian, ya, maksudnya Nabi kalian telah merendahkan semua penunggang kuda. Au qala yuridu an yada'a kulla faris. Atau ia berkata ingin merendahkan semua penunggang kuda. Wa yarfa'u kulla ra'in, dan meninggikan semua penggembala. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimajami'i jubbatihi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memegang jubahnya. Faqala seraya berkata, "Ala ara 'alaika libasa man la ya'qil?" Tidakkah aku melihatmu mengenakan pakaian orang yang tak berakal? Summa qala, lalu beliau bersabda, "Inna nabiyallah Nuhan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Allah Nuh sallallahu alaihi wasallam, lamma hadarathul wafah, menjelang wafat beliau, qala libnihi, beliau berkata kepada anaknya, ya, inni qasun alaikal wasiyah, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu, amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini, aku perintahkan engkau dengan 2 perkara dan melarangmu dengan 2 perkara. Amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan engkau dengan ucapan la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid. Fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a, maka sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7, law wudi'at fi kiffah, jika langit yang 7 dan juga bumi yang 7 itu diletakkan pada salah satu, ya, lempengan timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin, dan kemudian pada lempengan sebelahnya juga diletakkan kalimat la ilaha illallah, la rajahat bihinna, ya, maka niscaya ucapan la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya dibandingkan langit yang 7 dan juga bumi yang 7 tadi. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamatan laqasamat hunna la ilaha illallah. Dan seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu adalah sesuatu yang amat besar, maka ia akan tembus, ya, bisa ditembus oleh kalimat la ilaha illallah. Tayyib. Wa subhanallahi wa bihamdi, ya. Dan aku merintahkanmu dengan kalimat subhanallahi wa bihamdi. Fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaku kullu syai'in. Ya. Karena kalimat tadi subhanallah bihamdi merupakan solatnya segala sesuatu dan dengannya segala sesuatu diberi rizki. Wa anhaka 'anis syirki wal kibr, dan aku melarangmu dari syirik dan sombong, ya, dari kesyirikan dan kesombongan. Fakultu awqila, ya, lalu aku berkata atau ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada syirku qad arafnahu, ya, syirik ini kami telah mengetahuinya. Famal kibr, lalu apakah yang dinamakan dengan al-kibr, yaitu kesombongan? Huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha, ya. Apakah itu adalah pakaian, setelan yang dikenakan oleh seseorang di antara kami? Qala, maka beliau menjawab, la, bukan.
Qala fahuwa an yakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma syirakani hasanani. Ya. Apakah itu adalah dua terompah yang indah dengan tali yang indah yang dipakai oleh salah seorang dari kami? Qala la, maka beliau juga menjawab tidak. Qala fahuwa an yakuna li ahadina dabba yarkabuha. Ya. Apakah itu adalah hewan yang ditunggangi oleh salah seorang dari kami? Qala la, maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjawab tidak. Qala fahuwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi. Ya. Apakah itu adalah teman-teman salah seorang dari kami yang mereka duduk-duduk bersamanya? Qala la, maka sekali lagi beliau menjawab tidak. Qala, maka kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, famal kibar. Wahai Rasulullah, terus apa yang dinamakan dengan al-kibar, kesombongan itu? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, safahul haqqi wa ghamsun nasi. Ya. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Di sini dengan menggunakan safahul haqqi wa ghamsun nasi. Dalam riwayat yang lain, batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sama maknanya. Ya, batarul haq di sini safahul haq. Ghamsun nas, ghamtun nas bitta. Di sini bisad. Ya, dua-duanya bermakna sama, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Inilah hakikat kesombongan. Ya. Jadi ketika ada seorang muslim, dia memakai pakaian baru yang bagus, ya, jika hatinya selamat dari kesombongan, maka itu tidak sombong. Ada seorang punya sandal bagus, punya sepatu bagus, tali sepatunya indah, ya, itu bukan kesombongan jika hati dia tidak sombong. Ya. Dan seterusnya. Kemudian disebutkan bahwa kesombongan itu ketika ada seseorang yang meremehkan manusia dan menolak kebenaran di situ. Contohnya ketika ada seorang misalkan yang sedang menjelaskan, ya, tentang agama ini, ya, tentang agama ini. Kemudian ada orang yang komentar, ya, kemudian mencelanya, ya, kemudian meremehkannya. Inilah hakikat keangkuhan tadi, ya, kesombongan tadi. Dan ini berbahaya sekali, ya. Orang itu kalau sudah ada rasa sombong dalam hatinya dan meremehkan manusia, ya, susah sekali hidayah nanti akan masuk, ya, kecuali Allah yang memberikannya. Ya. Makanya biasanya hidayah itu lebih mudah diterima oleh orang-orang awam yang mereka itu tidak memiliki afiliasi kemana-mana, ya, masih dalam tanda petik ya awam lah, ya, tidak condong ke sana, tidak condong ke sini, tidak masuk golongan mana, tidak masuk golongan sini, ya, dia kemudian mendengar sebuah misalkan nasihat atau kajian baik langsung ataupun online, kemudian tiba-tiba hidayah masuk, ya. Dan hendaknya seorang muslim, ya, tidak bersikap sombong, ya, tidak meremehkan, ya, manusia, apalagi jika manusia itu menasehati, dicerna saja, ya. Kemudian seraya berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik. Jika itu sebuah kebenaran, ya, hendaknya dia minta agar dimudahkan untuk mengikutinya. Ya. Betapa banyak orang yang tahu sebuah kebenaran itu hal yang benar, namun Allah tidak beri rizki kepada orang tersebut untuk bisa mengikutinya. Ya. Maka di antara doa yang, ya, kita perlu panjatkan, Allahumma arinal haqqa haqqan, ya, warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hal yang benar itu sebuah kebenaran. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak sekedar Allah tunjukkan kepada kita kebenaran. Kita juga minta warzuqnat tiba'ah, dan Allah, ya Allah, berikan rizki kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Karena mengikuti kebenaran itu adalah sesuatu, ya, mengetahui hal yang benar, sebuah kebenaran itu sesuatu yang lain. Jadi minta dua-duanya.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu sebuah hal yang benar. Tunjukkan kepada kami. Dan beri rizki kami untuk mengikutinya, untuk bisa mengikutinya. Yahudi itu orang-orang yang mengerti kebenaran itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Namun mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah tidak kasih rizki kepada mereka untuk bisa mengikuti Nabi. Sehingga Yahudi ini adalah orang-orang yang sebetulnya punya ilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga maghdub alaihim. Ya, itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hendaknya seorang muslim ketika diberikan nasihat kebenaran, ya, dia tidak menolaknya, tidak menolak kebenaran tersebut, ya, dan tidak meremehkan orang yang memberikan nasihat tersebut. Ya. Kalau kita masih belum tahu, hendaknya kita diam, tidak mencaci maki, meremehkan, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah, ya, agar Allah menunjukkan hal yang benar itu sebuah kebenaran. Dan itu sebetulnya hal yang mudah sekali. Kita bersikap tidak langsung menolak, ya, tidak langsung menerima, misalkan pertengahan, ya, ambil sikap itu, tidak apa-apa. Kemudian berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya. Dan betul-betul minta kepada Allah. Ya, apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, ya, medsos, muncul banyak permasalahan di situ. Ada yang berkata A, ada yang berkata B, kemudian komentarnya ada yang mencela, ada yang masya Allah. Ya, kita kadang-kadang pusing juga itu lihat, ya, berita-berita di medsos. Ya. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati, ya, tidak merasa bahwa dirinya sudah cukup di atas agama Islam ini. Ya, namun hendaknya dia senantiasa meminta kepada Allah ditunjukkan, ya, sebaik-baik petunjuk agar kita di dalam beragama ini betul-betul dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus soleh, pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka, ya, orang-orang yang mengikuti mereka. Tayyib. Dan ini adalah sebuah nikmat yang besar, ya, yaitu nikmat Islam, nikmat pemahaman yang baik dan benar terhadap agama Islam. Ya, itu adalah nikmat yang paling besar yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Nikmat Islam dan nikmat diberi pemahaman yang benar terhadap Islam. Ya, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya. Maka dari sini ada penjelasan. Abdullah bin Maslamah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Zaid an Abdullah ibni Amr annahu qala ya Rasulullah aminal kibr, ya, nukta nahwuhu. Ini ada yang hadis yang semisal dengan yang tadi, yang panjang. Itu dari Abdullah bin Amr bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, apakah termasuk sombong, dan seterusnya yang tadi dipertanyakan oleh seseorang kepada Rasulullah, seperti hadis di atas. Di sini ada beberapa kosakata yang perlu dijelaskan. Ada jubatu sayjan, ya, jamak dari saj, yaitu jubah hijau, yakni baju berwarna kehitaman. Qad wada'a kulla faris, maknanya merendahkan dan menjadikannya hina. Faris itu penunggang kuda. Yarfa'u kulla ra'in, menjadikannya tinggi dan pemimpin. Siapa ra'in? Penggembala, ya, penggembala kambing. Libas man la ya'kil, maksudnya orang ini tidak tahu atau jahil, yang tidak mengerti hukum agama sedikit pun. Makna al-kiffah, segala sesuatu yang bentuknya bulat. Biasanya timbangan itu kanan dan kirinya ada kiffah. Ya, di sini ada barang yang ditimbang, kemudian sebelahnya letak timbangannya. Ya, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya, taib. La rojahat bihinna, pasti ukurannya menjadi besar, kedudukannya menjadi tinggi dan pahalanya menjadi banyak. Yaitu kalimat la ilaha illallah jika ditaruh di satu kifah, ya, satu timbangan, satu lempengan, satu tempat, kemudian di sebelahnya, di seberangnya ada diletakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka lebih berat mana? Lebih berat kalimat la ilaha illallah.
Taib. Lakosomat hunna, yaitu menembus atau melubanginya. Artinya seandainya langit dan bumi dijadikan sebagai dinding yang menghalangi kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti kalimat tauhid mampu menghancurkannya hingga sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Makna solatu kulli syai', dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa solat dan tasbih hewan, benda mati dan tumbuh-tumbuhan adalah bacaan subhanallah wa bihamdihi. Ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari hadis tadi ya. Jadi solat dan tasbihnya hewan, benda mati dan tumbuh-tumbuhan adalah ucapan subhanallahi wa bihamdihi. Dengan keberkahan bacaan inilah Allah memberikan rizki kepada setiap sesuatu. Makna safahul haqqi, yaitu menolak kebenaran karena kesombongan. Ya. Menolak kebenaran karena kesombongan. Karena sombong. Ghamsun nas artinya menghina dan merendahkan orang lain. Kemudian terakhir di sini ada beberapa kandungan. Yang pertama, laki-laki diharamkan memakai pakaian sutra. Yang kedua, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tadi sudah disebutkan bahwa kalimat itu begitu kuat, ya, begitu berat, sehingga jika ditimbang dengan langit yang 7 dan bumi yang 7, tetap lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, pakaian dan alas kaki yang bagus tidak termasuk bentuk kesombongan. Ya, tidak termasuk bentuk kesombongan selama tidak disertai sikap ujub sehingga membuat seorang menjadi sombong. Artinya silahkan kalau kita punya pakaian yang bagus, punya alas kaki yang bagus, baik itu sepatu ataupun sandal, ya, atau bakyak yang bagus misalkan. Selama kita memakainya tidak disertai sikap ujub, ya, di dalam hati kita tidak ada perasaan seperti itu, maka insya Allah aman, tidak termasuk kesombongan. Yang keempat, sombong ini termasuk dosa besar yang pelakunya berhak mendapat azab dari Allah di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, termasuk bentuk kesombongan adalah menolak kebenaran karena ingkar, merasa tinggi dan sombong. Dan termasuk bentuk tawadhu adalah tunduk dan patuh terhadap kebenaran. Dan inilah seharusnya yang dilaksanakan oleh seorang muslim, yaitu tawadhu, ya. Dan dia manut tunduk patuh terhadap dalil, ya, dari Al-Quran dan dari Sunnah. Siapapun yang membawakan dalil tersebut, ya, baik yang membawakan adalah orang yang berilmu, ya, para ulama, para masyayikh, ya, atau yang membawakan adalah penuntut ilmu biasa misalkan, ya, atau bahkan mungkin ada anak kecil sekalipun yang membawakan sebuah dalil tetapi itu adalah dalil yang sahih, ya, dari Al-Quran atau dari Sunnah, maka kebenaran adalah diikuti. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Bahwa kebenaran itu, ya, lebih berhak untuk diikuti. Ya. Jadi kita melihat dalil dan tidak melihat siapa yang menyampaikannya. Ya. Jika dalil itu sahih, disampaikan oleh siapapun, tetap itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi jika yang menyampaikan adalah betul-betul orang yang, ya, berilmu, ya, para ulama, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, disampaikan oleh para dai dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita mengambil kebenaran tersebut, tidak kemudian menolaknya karena kesombongan. Ya, tayyib. Dan di dalam belajar tentunya kita belajar kepada para ahlul ilmi, para ulama yang mereka di atas manhaj yang benar, ya, manhaj salafis saleh. Tayyib, ini dulu yang kita sampaikan dalam kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan yang kita baca bisa masuk ke dalam hati kita dan kita bisa mengamalkannya, ya, dengan sebaik-baiknya. Tayyib, ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.